Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, students? I totally wish see you again immediately, but I don't know, during this COVID-19, it's a little bit impossible for us to see each other, but I do really hope the situation is getting normal, and then we will start the lecturing like usual, okay? By the way, I hope everybody is in great condition and still highly motivated to study English. Okay, today we are going to discuss about simple past tense. Okay, the simple past tense. Okay, I am going to give you an explanation in Indonesia about the structure first. Okay, we will skip the reading. Okay. I'm going to explain to you in Indonesia ya. Jadi simple past tense ini adalah bentuk waktu yang menyatakan perbuatan yang terjadi di masa lampau dan sudah tidak terjadi lagi sekarang. Jadi noted bahwa ini tidak terjadi lagi di masa sekarang. For example, kamu berbicara mengenai perkuliahan waktu sebelum COVID-19. Bahwa saya dulu kuliahnya di ruang 501 di atas bersama Ibu Arti misalkan. Itu terjadi sebelum wabah COVID-19. Sekarang sudah tidak terjadi lagi, maka kita bilang itu past tense. Tapi kalau past tense yang berlaku sampai dengan sekarang, dalam artian dari dulu sampai sekarang saya masih kuliah di 501, maka kita tidak bilang itu simple past tense. Nanti beda lagi, kita bahas nanti berikutnya ya. Untuk yang past tense terjadi di masa lampau dan stop di situ. Dapat dilihat di sini contohnya ada cross berwarna merah. Kalau yang horizontal itu adalah time-nya, sementara yang vertikal adalah batasan waktu yang sekarang, hari ini, ya, batasan waktu hari ini. Maka si tanda cross-nya itu ada di belakang waktu hari ini dan selesai di situ. Nah itu namanya simple past tense. Sekarang sudah tidak lagi berlaku ya. Di sini rumus simple past tense sebenarnya sama kayak present tense. Kita bagi dua antara nominal dan verbal. Di mana nominal, ingat, tidak ada sama sekali kata kerja. Jadi hanya subjek atau keterangan saja misalkan ya, atau enggak subjek adjektif saja. Dia cantik, ya selesai. Dia ada di sini kemarin, selesai. Nah gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang bersifat nominal ya. Contohnya di sini adalah kita lihat ada yang positif, ada yang negatif, ada yang interrogatif ya. Contohnya di sini kalau yang positif misalkan you were here yesterday. Jadi hanya menggunakan to be-nya were dan was saja. Ingat bahwa were digunakan untuk I, we, you, they, atau they, we, I, you. Mungkin kalian lebih paham itu ya. Sementara untuk she, he, is kita menggunakan was. Jadi ini I-nya dipindahin ke atas ya. I pindah ke we, you, they. Sorry. Enggak, maaf. Untuk yang kondisi were itu I pindahnya di was, bukan di were. Ini beda. Kalau I were nanti jatuhnya pengandai-andaian, kondisional. Nanti kita akan bahas di kondisional ya. Jadi masih I was. I, she, he, it menggunakan was. Sementara they, we, are menggunakan were. For example, you were here yesterday. Kamu ada di sini kemarin, tapi sekarang udah nggak di sini lagi. Nah seperti itu ya. They were farmers. Mereka adalah petani dulu loh. Sekarang sudah banting setir menjadi pengendara ojek online misalkan seperti itu ya. Jadi they were farmers but not anymore. Nah itu namanya past tense. Kalau contoh yang si itu bisa she, bisa he, bisa it, bisa I. I was so angry with him. Saya itu marah banget sama dia kemarin, atau beberapa waktu yang lalu, atau tadi pagi misalkan. Sekarang karena udah siang nih, di jam 1 nih, maka tidak lagi marah. Nah seperti itu ya, paham ya. And then for the negative sentence, he was not in the house when I came home. Ini gampang banget, tinggal ditambahin not aja. Sama ya, sama seperti yang simple present tense. Ingat to be-nya aja diganti sama was atau enggak were. Jadi bukan I am, you are, they are, she is, bukan itu, tapi digunakannya sekarang to be-nya adalah was dan were. Itu aja penggantinya ya.
Oke, you were not here yesterday. Kamu nggak di sini kemarin. She wasn't angry with him. Dia tidak marah sama dia, misalkan ya. Were you? Kalau negatifnya kita hanya tinggal balikan saja. To be-nya dulu, baru subjek. Were you here yesterday? Was she angry with him? Nah, seperti itu. Jadi simple untuk yang nominal ya. Nah, sekarang kalau untuk yang verbal bagaimana? Kita lihat sini. Untuk yang verbal di sini dapat kita lihat bahwa untuk I, we, you, they maupun she, he, it sama aja, gak ngaruh. Yang penting verbnya menggunakan verb 2. Oke, jadi nggak perlu tambah-tambah lagi sama to be ya. Kalau untuk verb langsung saja. Misalkan kalau untuk yang positif, we went about this accident. Oh, I'm sorry. I think there is some Oh, I'm sorry. I think I got this wrong in typing ya. It's supposed to be we knew about this accident. We knew ya. You left them to the zoo yesterday. Ini ada kesalahan typo nih ya. She knew about this earlier. Dia mengetahui tentang ini beberapa waktu yang lalu gitu ya. Okay, it's okay ya. I'm sorry, but I think I got it right in your handout. Just look at your handout ya. Jadi intinya di sini adalah when, left, dan knew itu adalah bentuk past participle dari verbnya. Jadi untuk negatif ini cukup diganti dengan did not. Jadi contohnya ini, we didn't go to the zoo yesterday. We didn't go to the zoo yesterday. Ini atas setengahnya, you left to the zoo yesterday, but you didn't go to the zoo yesterday. Hanya diganti didn't. Tapi nanti verbnya akan berubah menjadi verb 1. Kalau negatif dapat dilihat di atas tuh patternnya, subjek tambah did tambah not tambah verb 1. Oke. Semua yang diganti dengan did, maka verbnya akan berubah menjadi verb yang biasa. Mungkin dibilang bukan verb 1 ya. Dibilangnya bare participle biasanya orang-orang bilang tuh ya. Jadi itu benar-benar kata dasar, bahkan nggak boleh pakai s pun gitu istilahnya. Didn't go, no, leave, sleep, nggak boleh pakai s, sleeps misalkan, nggak boleh ya. Jadi semuanya benar-benar kata inti yang ada di dictionary aja gitu ya. Terus she didn't leave earlier misalkan kayak gitu ya. You didn't leave, leave-nya tetap tidak berubah, go-nya tidak berubah, no-nya tidak berubah. Oke, dapat dilihat ya. Oke, next kalau dalam bentuk interrogatif, did we go to the zoo? Apakah kita pergi ke kebun binatang? Kita lihat hanya diganti aja did dulu baru subjek, tapi verbnya tetap verb 1. Okay. Did she know about this accident? Apakah dia tentang kecelakaan ini misalkan ya. Did you leave earlier? Nah gitu. Jadi untuk negatif dan interrogatif, verbnya tidak akan berubah, tetap menjadi verb yang awal, bare infinitive ya, tetap masuk dalam bare infinitive. Sementara kalau untuk yang positif, mau bentuknya subjeknya she, I, we, you, they, itu tetap menggunakan verb 2 past participle dan tidak menggunakan to be lagi sama sekali. Nah, seperti itu. Oke. Keterangan waktu yang digunakan dalam simple past tense itu bisa yesterday, bisa last night. Yesterday itu kemarin ya, last night, last month, last year, last Saturday misalkan ya. Last holiday, last weekend, itu bisa digunakan sebagai simple past tense. Atau baru dibilang just now atau this morning aja itu bisa masuk dalam simple past tense. Jadi kalau kemarin ada yang nanya, tapi kan itu this morning bu, belum yesterday, tetap aja itu simple past karena sekarang udah gak berjalan lagi. Seperti itu. Dan gak setiap waktu dia mengalami itu. Misalkan kayak gini, she always eat breakfast every day. Itu adalah simple present tense karena dia setiap pagi selalu breakfast. Tapi kalau kita bilang this morning I had a breakfast with cornflake misalkan. Pagi ini saya makan paginya pakai cornflake. Artinya apa? Besok belum tentu pakai cornflake. Besoknya lagi belum tentu, misalkan mau nasi goreng atau enggak roti bakar atau apa. Nah, seperti itu. Tapi kalau pagi ini saya makannya cornflake. This morning I ate cornflake misalkan seperti itu, atau enggak I had a breakfast with cornflake. Maka kita bilang itu simple past tense. Ya. Jadi itu menjawab pertanyaan dari teman kalian yang bertanya waktu itu ya. Oke, not finished yet. Di sini kita juga punya beberapa contoh dari
sebuah sebuah paragraf ya. It's about amusement park. Ini mengenai taman kesenangan ya, taman bermain. Di sini dapat kita lihat ya, saya sudah kasih bold beberapa kata yang menunjukkan bahwa ini adalah terjadi di masa lampau atau simple past tense. Last Saturday, my mother had a big surprise for me and my sister. Had, not has. Had, karena ini last Saturday. We were visiting the amusement park. Okay? We were visiting the amusement park pada saat itu. Bareng-bareng. Itu masih berjalan, dia sedang menceritakan mengenai perjalanan selama di amusement park, itu masih pakai visiting. We were visiting. Excitedly, we packed our lunch and hopped into the car. Dengan secara girang, gembira, kami mempacking makan siang kami dan melompat ke dalam mobil. Hopped into the car. Okay? Itu harusnya kan pack dan hop. Tapi karena bentuknya verb 3, maka jadi packed and hopped. Kalian nggak perlu ngomong packed atau hopped ya, tapi packed kayak dikunci aja mulutnya. Packed and hopped gitu ya. Jadi dikunci mulutnya dengan menggunakan huruf D, tapi tidak kecang-kecang diomongin packed atau hopped, nggak seperti itu ya. And then mother drove along the freeway and across town toward our destination. Nah, kita lihat ini mother drove, not mother drive ya, it drove along. Nah, sepanjang freeway, sepanjang jalan ya. Finally we arrived. Dapat lihat lagi arrived itu menggunakan verb 2 ya, menggunakan ed. Jadi verb 2 itu sendiri ada yang menggunakan ed belakangnya, ed, ada yang memang berubah secara signifikan. Coba kita lihat nih. Kalau drove itu nggak pakai ed, nggak drive, tapi langsung berubah drove. Oke, tapi kalau misalkan untuk arrive, untuk pack, untuk hop, dia menambahkan ed di belakangnya, ed ya, packed, hop, arrived. Yang ini juga we almost start running in different direction. Kami hampir aja mau lari ke berbagai arah gitu. But mom told us it was important to stay together. Tapi ibu bilang bahwa ini lebih penting untuk bersama-sama ya, untuk selalu bersama-sama. Kalau told itu harusnya kan bilangnya tell, ya kan, awalnya dari tell. Tapi kita verb 2-nya menggunakan told. Ya, ini berarti berubah bentuk atau irregular verb. Tapi kalau misalkan regular verb itu hanya tambahkan dengan ed aja belakangnya. We took, nggak take it ya, nggak take it, nggak atau taken, nggak take it tapi took. Verb 2-nya adalah took. We took turn deciding on right. Kami bergantian untuk menentukan apa yang mau kami ikuti permainannya gitu ya. Took. Kayak itu irregular. Jadi kalian terbaca tentang regular dan irregular verb. Fortunately, my favorite ride was ride by my sister favorite roller coaster. We rode, nah ini rode, harusnya kan ride, tapi jadi rode. Bukan ridden atau ridden, tapi rode ya. Roller coaster, bumper cars, and racing boat together. At the end of the day, di akhir waktu, we were exhausted from all the fun we had. Kami benar-benar merasa kecapean atas segala kesenangan ini. We pretend we were flying over roller coaster tracks on the way home, katanya. Kami sampai-sampai pura-pura kita sedang naik roller coaster selama perjalanan pulang. I had a wonderful time with my family. Saya memiliki waktu yang menyenangkan bersama keluarga saya. Nah, ini ya contoh. This is the example for a family who has already who had traveling with the children to the amusement park. Okay, and this is about milk. This is for the student from animal husbandry. Milk is important ya. It is one of the most important food in the world. All around the world people drink milk. Apa artinya? Oke, sudah paham, ini gampang ya ini ya terjemahkannya. They drink milk from cows, goats, buffalo, reindeer, and yaks. We eat food made of milk. Cheese, yogurt, and butter are made from milk, katanya ya. Nah, di sini kita lihat kalau are made from meat di sini maksudnya adalah ini passive voice ya, dibuat. Bukan berarti dia dalam bentuk past tense. Ini di awal paragraf ini masih bentuknya present tense. Karena memang sesuatu yang terjadi secara general. Tapi kalau untuk yang
bawah paragraf kedua dapat kita lihat bahwa ini sudah menggunakan past tense. At one time, all cows were milked by hand. Dulu itu semua sapi diperah dengan menggunakan tangan. Were milked, itu milk juga sama ya, diperah ya. Milk itu pasif, tapi were-nya itu yang menjadi menunjukkan past tense ya. Were milked by hand gitu ya. It was a hard work. Ini adalah pekerjaan yang berat. A farmer could only milk 6 cows an hour. Jadi farmer hanya bisa memerah 6 sapi dalam 1 jam. Nah, ini akan baik-baik saja. This was okay when you only want milk for your family or if you are a small farmer. But dairy farmer raise hundreds of cows. Tapi petani itu kan, peternak itu membesarkan ratusan sapi gitu. Jadi Anda bayangkan kalau ratusan sapi, dia harus memerah sekian banyak sapi dalam 1 jam hanya dapat berapa sapi gitu. Butuh berapa orang gitu, terlalu banyak sumber daya yang akan terbuang ya. They make their cows 2 or 3 times a day, dan mereka tuh memerah 2-3 kali sehari. Dapat dibayangkan betapa capeknya gitu kalau misalkan benar-benar menggunakan tangan. They cannot milk by hand. It would take too long and too many workers. Nah, ini masih dalam bentuk past tense. Okay. Today, dairy farmers use milking machine. Nah, kalau sekarang mereka sudah menggunakan mesin perah. Milking machine were invented in 1994. Itu ada word invented lagi ya. Diciptakan. Kalau invent ditemukan, diciptakan itu bentuknya pasif. Tapi sebenarnya ini adalah bentuk kalimat nominal, bukan kalimat verbal. Hati-hati. Milking machine were invented in 1994 karena tidak ada verbnya. Ini pasif ya, passive voice. Sama seperti yang tadi kalian lihat di sini, were milked by hand. Nah, ini juga masuk ke dalam passive voice ya. Karena bukan sapinya yang melakukan pekerjaan memerah, tapi petani. Nah, seperti itu ya. Jadi bedakan antara pengertian passive voice dan active voice dengan past tense. Okay. And then with a milking machine, a dairy farmer can milk 100 cows an hour. Nah, ini sekarang nih. Udah terjadi di masa sekarang. So milking machine does not hurt the cows. The machine are attached to cows udder. Udder itu semacam kantong sapi yang menggelembung ke bawah itu ya. Nah, itu. A cow's udder is the back-like pouch on a cow's body. Jadi seperti pouch gitu ya. There are 4 teeth on a cow's udder. Jadi ada 4 kayak puting gitu ya di bagian perutnya sapi tersebut. The milk is pumped out of the teeth with the attached machine, dengan menggunakan mesin yang telah terpasang. Nah, seperti itu, dipompa ya. Cows can make a lot of milk. Some milk cows can produce over 100 glasses of milk a day. Nah, ini banyak sekali yang dapat diperah dalam satu sapi ya. A farmer must take good care of his cows, katanya. Nah, artinya apa? Okay, a cow must be healthy to produce lots of milk. Of course, a farmer must give his cows lots of water. Dapat dilihat nih. Jadi satu sapi ini butuh berapa banyak galon sehari ya. Nah, ini nih. Jadi kalau misalkan Anda punya peternakan sapi tapi daerahnya itu susah untuk memperoleh air, jadi mustahil karena kebutuhan sapi sangat luar biasa di sini ya. Oke, silakan di translate sendiri ya. Nah, dapat dilihat sini pertanyaannya, ada how many cows in farmer milk by hand, katanya. Berapa banyak can a farmer milk by hand? Satu sapi itu dapat berapa banyak diperah oleh peternak? Silakan diisi sendiri. Coba jawabannya A, B, C atau D. Oke, jawabannya A ya, 6 cow in one day. Oke, the story is mainly about what? Healthy cows, milking machine, where milk come from, or milk and cows? Actually, it's about milking machine. Ya, ini menceritakan betapa sulitnya peternak itu sebelum ada alat perah susu sapi gitu ya. When you produce something, you berarti apa kalau produce itu? You make it, you invent it, you drink it, or you attach it. You make it ya.
membuat ya. They would not be large dairy farm if A, B, C, or D. Okay, the answer is supposed to be A. Okay, and then the word raise related to the word grow is the same with raise and grow is the same, the similar word. Yeah, so we have to find the similar word. Yeah, I think this is, what is it? Milk and cow, dairy, farm, infant or milk, drink or water. Okay, it's D, yeah, infant and milk. Okay, I think that is all for today. If there is any thing that you want to ask me about what we have already discussed today, you can give some questions in the group, in WA group, yeah, in WhatsApp group, and I will give you time until 5 p.m. Okay, until 5. Okay, I will give you time until 5 p.m. in this afternoon. I hope this is useful for everybody. Subhanallah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you very much for your kind attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.